Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat sore, salam. Atas nama Majelis Gereja mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali dalam ibadah saat ini. Beberapa informasi akan saya bacakan. Yang pertama, jadwal kegiatan Natal 2020. Kebaktian Natal tanggal 25 hari Jumat di Gereja Induk dilaksanakan 3 kali. Yang pertama pukul 6 pagi, khusus Adioswa. Yang kedua pukul 8 pagi, wilayah 1 dan wilayah 2. Yang ketiga pukul 10, wilayah 3 dan 4. Sedangkan di Pepandan Siangan pukul 8 pagi. Ibadah tutup tahun dan HUT Gereja Bantul yang ke-55 diadakan 2 kali kebaktian, yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 17, wilayah 1 dan 2, pukul 19, wilayah 3 dan 4, dan Pandan Siangan pukul 19. Untuk malam puji-pujian akan diadakan secara virtual dan ditayangkan pada pukul 19 atau jam 7 malam. Untuk perayaan Natal di masing-masing wilayah ditiadakan. Warta selanjutnya, penundaan pelerahan majelis. Berdasarkan keputusan rapat majelis tanggal 10 Desember 2020, berkenaan dengan pelerahan majelis memutuskan penugasan periode 2017 sampai dengan 2020 masih berlaku sampai dengan diteguhkan calon majelis yang baru. Hal ini dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan akibat pandemi COVID-19. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan warta selengkapnya Bapak Ibu bisa baca pada warta gereja yang sudah tersedia. Saat teduh bagi kita semua. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah pengenapan janji Tuhan, bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujian nyanyian Kidung Baru 53 bait pertama sampai dengan ketiga, Gapuramu tinggikanlah. Gapuramu
Ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 81 bait pertama, kedua, dan ketiga. Oh datanglah Immanuel. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesaan hati kami. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi justru kami sakiti hatinya. Walaupun demikian,
kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nyanyian penyesalan kita ungkapkan dengan pelengkap Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku ya lemah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disaksikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berisi anugerah bagi setiap orang yang hidup setia dan taat kepada Allah di dalam Kristus. Inilah berita anugerah itu bagi kita sekalian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh Sang Immanuel datang untuk mengubah yang rusak menjadi baru. Karena itu bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan rasa syukur kita untuk hidup di dalam pembaharuan di dalam Allah.
Kidung Jemaat 81 bait 4 dan 5. Oh datanglah Immanuel. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang setia memelihara hidup kami. Kami yang Tuhan himpun di dalam persekutuan pada sore ini, meski di dalam suasana hujan, tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang berbakti kepadamu. Karena itu kami yang merindukan pengajaran-Mu, biarlah Tuhan berkenan memberikan pengajaran itu melalui firman Tuhan yang hendak kami renungkan. Sehingga di dalam kami menghayati kehidupan kami sebagai orang yang setia, taat, dan terus berupaya hidup taat kepada Allah. Kami semakin dimampukan untuk mengerti kehendak Allah. Karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi dan menguasai hati kami. Sehingga kami semakin dimampukan untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon berkat-Mu. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita perhatikan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Maranatha. Penerus tahta Daud. Demikian tema bacaan kita yang akan kita renungkan. Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam ketaatan, kesetiaan itu ternyata tidak mudah. Bahkan kalau kita perhatikan orang yang mau hidup setia dan taat, itu karena orang itu memiliki pamrih. Ketika menjalani ketaatannya tersebut mengharapkan imbalan atau sesuatu yang akan didapatkannya. Atau orang mau taat karena ia takut dengan hukuman. Sehingga dalam rangka menghindari hukuman itu, orang mau hidup di dalam ketaatan. Aturan ketaatan yang harus dilakukan lebih-lebih menyangkut kebaikan atau keselamatan orang lain. Hampir tidak ada terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena orang seringkali hanya untuk mencari selamatnya sendiri. Coba sekarang kita perhatikan. Orang mentaati protokol kesehatan saja yang paling sederhana dan paling mudah. Memakai masker saja yang tidak sulit. Orang masih banyak yang mengabaikan. Orang masih banyak tidak setia, tidak taat. Padahal itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk keselamatannya sendiri. Ketika kita perhatikan di jalan raya juga tidak sedikit orang yang tidak taat. Sehingga banyak terjadi kecelakaan karena ketidaktaatan salah satu pengguna jalan itu. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan kehidupan dalam ketaatan ini, mari kita bersama-sama belajar dari kesaksian Maria. Maria yang saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf, tentu dia punya harapan, punya cita-cita menjadi keluarga yang hidup bersama suaminya nanti dengan keluarga kecilnya sebagai keluarga yang bahagia. Tetapi apa yang terjadi? Maria karena ketaatannya rela untuk
mengorbankan apa yang menjadi harapannya. Karena yang dilakukan bukan karena apa yang menjadi rencananya. Ketika Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk mengunjungi Maria, menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung karena Roh Kudus. Malaikat Gabriel yang menyapa Maria seperti pada ayat yang ke-28 di sana, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam ini mengandung makna bahwa Maria akan mendapat berkat yang secara khusus dari Tuhan. Berkat yang khusus dianugerahkan oleh Tuhan itu berupa pemilihan atas dirinya dan kepercayaan dari Allah, di mana Maria dipakai oleh Allah dalam rangka menghadirkan karya penyelamatannya, di mana Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Dan kalau kita perhatikan pada ayat 31 dan 32, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jelas dikatakan Daud sebagai leluhurnya. Maria yang memperoleh berkat khusus ini bukan berarti Maria lalu kegirangan, tetapi justru Maria berada di dalam pergumulan yang berat, dalam situasi yang sulit. Dan ini tampak di dalam percakapan Maria dengan malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab dirinya baru bertunangan dengan Yusuf dan belum, bahkan tidak pernah tinggal dalam satu rumah, apalagi hidup sebagaimana layaknya suami istri. Tidak pernah dilakukan. Bukan perkara yang mudah, bukan soal yang gampang menanggapi karunia yang Tuhan anugerahkan. Belum lagi apa yang dirasakan oleh Maria kaitannya dengan sanksi sosial di dalam hukum orang Yahudi ketika dirinya sedang bertunangan dan harus mengandung. Betapapun yang dikandung itu karena kuasa dan karya Roh Kudus. Tetapi masyarakat umum tentu akan menuduh kalau Maria telah melakukan perzinahan. Bahkan bukan hanya dari masyarakat umum saja, tetapi juga dari tunangannya, dalam hal ini Yusuf. Dan kalau kita bandingkan di dalam Injil Matius, Yusuf yang saat itu mendengar tahu Maria mengandung, betapapun dari kuasa Roh Kudus, meskipun dengan diam-diam supaya Maria tidak dipermalukan, Yusuf ingin menceraikan pertunangannya. Di dalam masyarakat Yahudi, pertunangan memang hampir identik dengan perkawinan. Hanya dalam pertunangan itu mereka belum tinggal jadi satu rumah. Tetapi kadangkala orang menyebut itu istrimu. Dan tidak mudah orang yang sudah bertunangan itu harus memisahkan pertunangannya, sehingga disebut menceraikan. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf sebagai pemuda yang saleh tetap setia dan taat kepada kehendak Allah. Kembali kita perhatikan apa yang menjadi pergumulan Maria saat menerima karunia yang dari Allah. Meskipun risikonya berat,
Karena di dalam tradisi Yahudi, orang yang didapati melakukan perzinahan, dia harus dihukum rajam. Hukuman rajam yaitu orang dilempari batu sampai orang itu mati. Betapa beratnya risiko yang harus dihadapi oleh Maria. Meskipun berat risiko yang harus ditanggung, tetapi Maria tetap setia dan taat menjalaninya. Karena Maria mempercayai akan rencana penyelamatan Allah sebagaimana yang dijanjikan sejak nenek moyangnya. Sejak di dalam nenek moyang Israel pada saat itu. Secara khusus mengenai janji bahwa dari keturunan Daud akan lahir juru selamat. Memang masa atau jarak pada zaman Daud sampai Maria dan Yusuf ini bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Tetapi betapapun di dalam jarak atau tenggang waktu yang cukup panjang dan lama, tetapi janji Tuhan itu tidak pernah diingkari, bahwa Tuhan akan menjanjikan juru selamat dari keturunan Daud. Daud memang yang pernah akan membangun bait Allah, tetapi Tuhan Allah tidak berkenan. Karena yang Tuhan kehendaki yang akan membangun bait Allah itu bukan Daud, tetapi keturunannya yaitu Yesus Kristus. Dan yang akan dibangun bukan bangunan gedung itu, tetapi yang akan dibangun oleh keturunan Daud adalah kehidupan manusia itu, yang adalah bait Allah. Sebagai penerus tahta Daud, artinya dalam hal ini Maria dan Yusuf yang dipilih oleh Allah untuk menepati janji Allah, di mana melalui Maria dan Yusuf Tuhan Allah hendak menghadirkan juru selamat dunia, meski dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak mungkin menurut manusia, dan dalam perhitungan akal manusia tidak masuk akal. Tetapi Maria sebagai orang yang saleh, yang setia dan taat kepada Allah, tampak jelas ketaatan dan kesalehannya itu di dalam Maria menjawab apa yang menjadi perkataan malaikat Gabriel, seperti yang diungkapkan pada bagian akhir oleh Maria, dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kata hamba di sini sebenarnya tidak menunjukkan adanya sikap taat yang penuh dengan kerelaan hati untuk menjalani yang ia terima dan ia yakini. Artinya Maria juga bersedia memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan dalam rangka menggenapi janjinya, yaitu menghadirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghayati Minggu Advent yang keempat ini, kita sebagai umat Allah yang hidup di dalam perjanjian keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dalam hal ini Tuhan juga berkenan memanggil kita, memanggil saudara dan saya, supaya ikut serta menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam rangka membawa keselamatan bagi dunia ini. Hal ini berarti bahwa kita juga harus memberi diri
untuk menghadirkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan yang kita jalani. Sebagai orang yang percaya atau sebagai gereja, kita menghayati bahwa Tuhan Allah memberkati kehidupan gereja, memberkati kehidupan setiap orang percaya. Maka di dalam hal ini gereja dan orang percaya harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga Tuhan yang banyak memberi hal yang baik. Termasuk Tuhan mengaruniakan pekerjaan bagi kita sekalian. Maka kita harus menggunakan kesempatan itu untuk bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik dalam hal ini ketika banyak orang di sekitar kita banyak berlaku tidak jujur. Kita sebagai orang percaya bagaimana tetap harus mempertahankan kejujuran kita, ketaatan kita kepada Allah. Hati-hati juga kalau di antara kita yang besok pagi bagi yang menjadi perwakilan untuk memilih kepala desa atau lurah. Mulai malam ini sampai besok pagi banyak orang berkeliaran untuk membagikan rupiah. Bagi orang percaya harus jujur di hadapan Allah. Jangan sampai kita dikuasai hanya dengan materi. Jangan sampai kita dikuasai dengan uang. Kejujuran kita akan menentukan baik dan buruknya kehidupan yang kita jalani. Demikian pula Tuhan yang memberkati kehidupan rumah tangga kita. Di dalam kita hidup berkeluarga. Maka di dalam rumah tangga kita pun kita harus terus-menerus mengupayakan kedamaian, kesejahteraan di dalam kehidupan bersama. Jangan sampai ada suami istri yang tidak jujur. Suami tidak jujur dengan istrinya, istri tidak jujur dengan suaminya. Demikian juga anak-anak tidak jujur dengan orang tuanya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghayati Kristus yang hadir, yang menjadi penerus tahta Daud, di mana kerajaannya dan kuasanya tidak akan pernah berakhir. Kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus itulah yang akan berkuasa juga memimpin kehidupan kita setiap orang percaya. Persoalannya adakah ketaatan kita mau hidup dituntun oleh kuasa Allah di dalam Roh Kudus. Sehingga kesediaan kita menyediakan diri hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka di dalam hal ini kita berarti menyediakan diri dilibatkan oleh Allah dalam rangka menghadirkan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama.
Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan, bahkan di dalam kami menghayati ketaatan hidup kami, sebagaimana yang Tuhan ajarkan melalui kesaksian Maria hamba-Mu yang Engkau pilih secara khusus. Kami meyakini bahwa Tuhan juga berkenan untuk memanggil dan mengutus kami, supaya kami hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan, meski dengan risiko dengan risiko yang berat. Tetapi ketika kami meyakini bahwa Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami akan Tuhan mampukan untuk menyaksikan kesediaan di dalam kami memberi diri, membawa damai sejahtera di dalam kehidupan yang kami jalani. Sehingga ketika kami menghayati berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami, biarlah kami juga menyatakannya melalui rasa syukur kami di dalam kehidupan yang kami jalani. Sehingga ketika kami harus menyisihkan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, sebagaimana kami harus mempersembahkan persembahan kami bagi kemuliaan Allah, biarlah semua itu kami lakukan dengan penuh kerelaan dan sukacita. Demikian juga di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Meski kadangkala terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan perselisihan yang kadangkala juga terjadi di dalam kebersamaan kami. Biarlah semua itu tidak sampai merusakkan kebersamaan kami di dalam kehidupan bersama keluarga. Tetapi justru kami semakin didewasakan bagaimana kami harus menghayati perbedaan itu, dan kami dimampukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya mohon berkat-Mu secara khusus ya Tuhan, untuk kelangsungan kehidupan kami di dalam kami menantikan kedatangan Kristus kembali. Di puncak Minggu Advent tahun 2020 ini, di dalam kami menyediakan diri dan terus-menerus mempersiapkan hidup kami di dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Biarlah benar-benar kami lakukan dengan penuh ketaatan, sebagaimana ketaatan hamba Allah
Sehingga ketika kami menghayati kami sebagai hamba Allah, ketaatan itu kami nyatakan dengan penuh kesungguhan. Tetapi sekaligus ketika kami menghayati jati diri kami sebagai anak-anak Allah, betapa kami merasa dekatnya hubungan kami dengan Allah di dalam kehidupan yang kami jalani. Sehingga di dalam kami mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami tidak akan kami sia-siakan. Baik di dalam kami menjalani kehidupan, di dalam kami bekerja, baik di dalam kami bergereja, demikian juga di dalam kami hidup bersama dengan keluarga. Bahkan apa yang menjadi pengharapan kami, di mana kami ingin menjadi anak-anak Allah yang setia. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk benar-benar menyediakan diri, mematikan semua egoisme kami. Sehingga di dalam kami menyatakan diri sebagai hamba Allah, sekaligus kami yang adalah anak-anak Allah. Hal itu benar-benar kami nyatakan di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan jemaat milik-Mu. Demikian pula pengharapan kami di dalam masa pandemi yang masih berlangsung di negeri ini. Biarlah kami terus-menerus mengupayakan ketaatan kami untuk saling menjaga diri, untuk saling melindungi yang satu sama yang lain. Dan biarlah meski dalam situasi yang penuh dengan batasan-batasan yang harus kami jalani, Tuhan sebagai pelindung yang menjagai kehidupan kami. Kami tetap boleh melangsungkan peribadatan kami dengan damai sejahtera. Demikian juga rencana-rencana yang akan kami jalani di dalam ibadah Natal yang akan berlangsung pada tanggal 25 yang akan datang. Biarlah Tuhan juga yang akan mempersiapkan kami masing-masing, setiap warga jemaat milik-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita menghayati kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus di dalam peristiwa Natal itu. Menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus-menerus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan Allah yang adalah rancangan damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang Penebus, penerus tahta Daud. Dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 91 bait pertama dan kedua.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.